5 menit matematika fisika. Hari ini, bagian ini, di video ini kita akan ngomong tentang pembagian aljabar. Oke ya. Nah, di bagian ini topiknya kita akan bagi dalam 2 section, yaitu pertama adalah pembagian satu suku. Kalau misalnya pembaginya adalah satu suku. Oke, yang kedua, kita ngomong kalau pembaginya 2 suku bagaimana? Oke ya. Dan sebenarnya ini bisa digunakan atau diselesaikan pembagian ini dengan cara pemfaktoran. Tetapi di bagian ini kita akan ngomongin cara pembagian dulu ya, karena nanti di dalam pemfaktoran itu sebenarnya masuk ke dalam topik yang lainnya. Oke, maka sekali lagi kita akan ngomong tentang pembagian aljabar. Kalau di pembaginya ada satu suku atau pembaginya dua suku, gitu ya, dengan cara pembagian biasa. Misalnya kita dikasih contoh ya, misalnya kita bahas yang satu dulu nih. Pembagian kalau pembaginya itu adalah satu suku macam ini nih ya, maka bagaimana nih, kita kasih contoh. Misalnya ada soal tulisannya seperti ini, 4y kuadrat kurang 10y dibagi 2y. Maka kadang-kadang ini juga arti, ingat ya, ini dibagi, ini arti bisa ditulis kayak gini, 4y kuadrat kurang 10y per 2y. Jadi ini sama nih artinya. Ini sama dan ini sama dan ini. Ya, jadi yang manapun sama aja. Lalu bagaimana kita mengerjakannya? Maka seperti pengerjaan kita di SD, kita akan buat seperti ini. 4y kuadrat min 10y. Pembaginya ingat, tadi yang kita lagi ngomongin satu suku. Artinya maksudnya satu suku tuh yang kayak gini ya. Kita udah belajar banyak suku banyak ya. Maka ini cuma satu suku, yaitu 2y. Lalu kalau gini apa sih yang perlu diperhatikan? Sederhananya, kita cuma atau hanya perlu perhatikan ininya saja, pembaginya dengan semua yang ada di depan ini. Ya, semua yang ada di depan. Maksudnya seperti apa? Kita langsung contoh saja ya. Nah, misalnya kita harus pikirkan, kalau 4y kuadrat dibagi 2y, nanti hasilnya tuh berapa? Berapa kelipatan dari 2y atau perkalian dengan 2y yang mendekati 4y kuadrat atau sama dengan 4y kuadrat? Kalau kita boleh setuju, benar nggak sih kalau 2y dikali 2y, ini 2y yang ini, akan sama dengan 4y kuadrat ya? Berarti benar ya? Nah, karena itu, kita akan buat di sini. Ke 4y kuadrat dibagi 2y, ya 2y. Maka selanjutnya, bagaimana cara kita mengisinya adalah, mengisi bagian selanjutnya adalah bagaimana? Berarti gini, sekarang kita kalikan ini dengan ini. Ya, 2y dengan 2y. Maka hasilnya adalah 4y kuadrat. Lalu setelah itu diapain? Dikurangin. 4y kuadrat kurang 4y kuadrat habis. 0 kurang 10y. Tinggal turunin 10y-nya ya, minus 10y. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau gitu minus 10y bisa nggak sih dibagi dengan 2y? Ternyata bisa ya. Kelipatan dari 2y ini ada nggak sih yang dekat dengan minus 10y atau sama dengan minus 10y? Maka jawabannya adalah, ya udah minus 5. Ya, karena kalau 2y dikali dengan minus 5, hasilnya adalah minus 10y. Oke, ingat tadi 0 ini bisa ditulis, bisa tidak ya, karena 0 kurang ya sama aja, tinggal minus 10. Maka next-nya adalah pengurangan, dikurang. Maka sisanya adalah 0. Minus 10y kurang minus 10y, ingat artinya minus 10y kurang minus 10y, artinya kan minus 10y tambah 10y. Ya, jadinya 0, habis kan? Betul. Maka artinya hasil pembagian ini adalah yang mana? Hasilnya adalah yang ini. Berarti hasil baginya 2y minus 5. Begitulah cara kita mengerjakannya. Ya, satu suku seperti ini. Sebenarnya kalau pembaginya dua suku juga sama saja ya cara pengerjaannya. Oke. Di pause dulu, boleh di screenshot caranya. Setelahnya kita akan masuk ke kalau pembaginya dua suku. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang kalau pembaginya dua suku. Ya, yang tadi tulis di screenshot dulu, di pause, di screenshot. Nah, selanjutnya misalnya kita punya soal yang gini. 3y, 3a kuadrat minus 7a kurang 20 dibagi, entah pembagi tulisnya per atau bagi seperti yang biasa, ingat sama aja ya. Dibagi dengan x minus 4. Ya. Maka bagaimana dengan ini? Maka sama seperti yang tadi,
Yang kita kerjakan adalah dengan menggunakan pembagian yang biasa dulu, seperti yang kita kerjakan waktu SD. Min 7A, min 20. Dibagi X, minus 4. Lalu apa sih yang perlu diperhatikan? Sekali lagi, saya sudah bilang, perhatikan tuh hanya yang awal-awalnya aja. Nanti dengan 3A-nya saja. Dan setiap awalnya saja. Maksudnya seperti apa? Mari kita bahas ya. Maka, sorry. Ini variabelnya harus sama, sorry. Ini jadikan A saja. Sorry. Kalau ini A, sorry. A minus 4, A minus 4. Nah, bagaimana dengan ini? Kita cari kelipatan A yang mendekati 3A kuadrat. Maka kalau kita benar, sebenarnya 3A kuadrat dibagi A, ya sebenarnya 3A ya. Maka A dengan A ini pangkat 1 artinya tinggal 3A sisanya. Maka kita kali dengan 3A. Artinya, selanjutnya di bawah ini bagaimana? Jangan pernah lupa artinya nanti 3A perlu dikali dengan A minus 4. Yang ada sebagai pembaginya ini nih. A minus 4. Maka kita kalikan nih. A minus 4 dikali 3A. Maka hasilnya akan menjadi 3A kuadrat, ya 3A kuadrat, lalu min 12A ya. Ya, min 12A. Lalu apa selanjutnya? Ingat selalu pengurangan. Selalu pengurangan. 3A kuadrat kurang 3A kuadrat habis. Ya, saja minus 7A kurang minus 12A, artinya min 7A tambah 12A. Artinya adalah 5A ya. Bentar ya. Nah, kalau gitu kita masih punya sisa 7A kurang ini tadi kurang minus 12A artinya 5A. Selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Nggak bisa nih satu suku dibagi dua suku, maka kita turunin minus 20-nya. Turunlah minus 20. Nah, selanjutnya bagaimana? Sekali lagi, yang perlu kita bagi adalah yang awalnya aja nih, 5A-nya dengan apa? Dengan ini, A. Maka kalau kita benar, 5A dibagi A, sederhananya tinggal A coret tinggal 5. Nah, karena ini ada positif 5A dibagi A ya. Karena dia tidak negatif berarti positif, berarti dia plus 5. Dan next selanjutnya apa? Berarti ini kalikan dengan 5. Ya. Jadi A kurang 4 dikali 5. Positif 5. Distributif lagi. Kalau kita benar, maka 5 kali A, 5A. 5 dikali minus 4, minus 20. Ingat, kita kurangin lagi. 5A kurang 5A, 0. Min 20 kurang min 20, 0. Maka, kalau gitu, hasil akhirnya adalah, ya udah. Hasil akhirnya ternyata adalah 3A plus 5. Ya, hasil pembagiannya artinya adalah 3A plus 5. Beginilah cara kita membagi aljabar dengan menggunakan strategi ini. Ya, sekali lagi, perhatikan yang diperhatikan tuh bagian ini dan bagian awalnya. Setelah pengurangan, bagian awalnya aja yang dibagi. 20-nya nggak usah. Tapi pikirkan baik-baik, nanti dibagiannya hasilnya berapa. Seperti 5, tapi kemudian akhirnya ini dikali dengan 5 juga untuk proses selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.